Assalamualaikum pemirsa Muslimah Delhi. Belakangan ini, persoalan pajak menjadi hot trending topic. Kenapa? Karena tahun 2025, pemerintah menargetkan setoran pajak itu bisa tembus 2000 triliun. It's so fantastic number. Dimana nampaknya pemerintah sangat ugal-ugalan untuk mencapai setoran. Komoditas yang tadinya tidak kena pajak itu jadi kena pajak. Aku, Jawa Ardila, kali ini akan membahas dilema pajak. Semua dipala. In this world, nothing is certain but death and tax. Di dunia ini, gak ada yang pasti, kecuali kematian dan juga pajak. Ini adalah ungkapan dari Benjamin Franklin yang terkenal dalam wacana pajak. Dalam pandangan kapitalisme, cara untuk mengurangi utang dalam suatu negeri adalah dengan menaikkan tarif pajak. Jadi, siapapun pemimpinnya, of course, pajak tetap ada. Kalau di negara kita Indonesia, slogan orang bijak taat pajak itu sejatinya hanya diperuntukkan untuk kalangan bawah. Kenapa bisa gitu? Karena kata Bu Sri Mulyani, orang kaya itu bisa bebas pajak. Pada peringatan Hari Pajak tanggal 14 Juli yang lalu, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwasannya pajak merupakan tulang punggung dan instrumen penting bagi suatu bangsa dan negara untuk menjadi negara maju. Dan beliau dengan bangganya mengatakan bahwa penerimaan terbesar pendapatan dalam negeri Indonesia ini bersumber dari pajak. Wajar aja beliau mengatakan bahwa pendapatan terbesar negeri ini adalah berasal dari pajak. Karena sekarang tuh apa-apa kan dipajakin. Contohnya, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bangunan, dan banyak lagi macam-macamnya. Oleh karena itu, pajak itu dianggap memiliki peran penting untuk pembangunan. Di IKN misalnya, demi mewujudkan ibu kota baru yang berkonsep smart city, butuh anggaran sebesar 466 triliun, yang katanya 20% itu diambil dari APBN, lalu sisanya itu untuk investor. Terus, kalau misalnya investornya nggak ada, ya pasti UUD kan, ujung-ujungnya di rakyat juga. Gak heran, pajak dalam sistem demokrasi adalah pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara. Sebelum aku nge-breakdown bobroknya sistem ini, khususnya aku akan mengkritisi program tax and fund yang berlaku di negeri ini. Kita juga harus mengerti premisnya, sebab musabab, serta cara paling efektif dan efisien terkait pajak. Pertama dalam sejarah, target pendapatan pajak di Indonesia itu tembus sampai 2000 triliun. Gila gak sih? Pemerintah itu sangat ambisius banget buat RAPBN tahun 2025 sebesar 2.189,3 triliun. So, get ready aja kalau misalnya semua naik, apa-apa naik, dan pajak itu naik. Aku dan kamu akan dibebankan. Oke, pertama aku akan membahas tentang iuran TAPERA atau tabungan perumahan rakyat, di mana 3% itu meliputi 0,5% akan dibayarkan oleh perusahaan dan 2,5% akan dibayarkan oleh pekerja. So, artinya gaji aku dan kamu akan dipotong 2,5% untuk TAPERA. Padahal kan di BPJS Tenaga Kerja sendiri itu juga ada loh potongan yang kayak gitu. Di mana itu meliputi jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan macam-macam lagi. Yang bikin bingung itu sebenarnya, kan udah ada nih program BPJS Ketenagakerjaan, terus kok ada lagi program TAPERA? Kayak kesannya tuh pemerintah tuh kayak cari cara, gimana sih caranya ngabisin duit rakyatnya lagi? Menurutku tuh ya, ada yang gak sinkron antara layanan-layanan pemerintah kepada rakyatnya. Belum lagi masalah distrust atau ketidakpercayaan, di mana kita bisa lihat bahwasannya banyak kasus korupsi. TAPERA, Dispen, BUMN, Asabri, Jiwasraya, itu tuh makin buat kita tuh kayak, ini pemerintah bisa nggak sih megang duit aku tanpa dikorupsi?
Menurutku tuh ya, udah tadi itu double-double kebijakannya. Terus masalah yang lain adalah masalah distrust atau ketidakpercayaan. Rakyat itu udah nggak percaya lagi nih sama pemerintah. Bagaimana pemerintah itu bisa mengelola uangnya rakyat. Contohnya nih, ada korupsi Taspen, ada korupsi Jiwasraya, Dispen BUMN, yang itu tuh nilainya tuh hampir 40 triliun lebih. Of course kan, kita tuh makin gak percaya sama program-program ini. Belum lagi, ternyata tuh Tapra itu udah ada nih dari sejak tahun 2016. Nah, itu biasanya tuh ASN. Udah bayangin aja nih, ada 100.000 orang itu tuh udah pernah masuk ke situ dan gak cair guys, gak cair. Uangnya itu sebesar 566 triliun. Padahal itu udah ada yang pensiun dan ada yang udah meninggal. Sesimpel alasannya itu karena kewalahan ngolah data. Gila, alasan yang kayak gitu tuh kayak nggak masuk akal gitu kan. Jadi kayak no viral, no justice. Kita coba hitung-hitungan ya. Kalau misalnya nih UMR kita tuh 5 juta per bulan, maka kita akan dipotong 106.000 per bulan dan per orang. Gimana? Rata-rata di Indonesia itu pegawainya itu sebesar 150 juta orang. Yang berarti pemerintah akan mendapatkan 190 triliun. Sedangkan kita memiliki rata-rata rumah itu cuma 300 juta. Yang akan terjadi atau terrealisasi itu pada tahun 228,5 tahun atau 2000 bulan. Gila nggak sih, kita tuh masih hidup atau enggak? Kebijakan lain juga diikuti oleh naiknya PPN atau pajak pertambahan nilai sebesar 12% tahun 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang kenaikan PPN ini karena mayoritas Indonesia telah menjatuhkan pilihannya kepada program keberlanjutan. Yang demikian, maksudnya itu adalah kebijakan masa pemerintahan Jokowi akan dilanjutkan kepada pemerintah selanjutnya. Dan dinasti politik pun terjadi. Nah, aku tuh mau menjelaskan sedikit tentang PPN. PPN itu adalah pungutan yang kita dapatkan ketika membeli barang. Jadi kalau misalnya tarifnya itu 12%, berarti harga barang kita itu akan dikenakan PPN sebesar 12% juga. Nah, kayak gini nih, yang bisa membuat lesunya dunia usaha. Daya beli masyarakat yang turun, PHK massal yang berdampak hilangnya income pada kelas menengah ke bawah. Mustahil sih berharap pada penerimaan pajak yang tinggi jika daya beli masyarakat tuh anjlok. Gak hanya itu, ada namanya pajak penghasilan, di mana pendapatan kita, aku dan kamu, pasti akan dipotong lagi. Terlebih ketika ekonomi nasional sedang terancam dan melemahnya rupiah terhadap dolar. Nah, jadi kalau kita mau menghitung pajak penghasilan itu sebenarnya sudah ada di DJP-nya langsung. Jadi kalau kita mau ngelapor itu langsung ada. Tapi aku akan kasih tahu sedikit caranya gimana penghasilan kita selama 1 tahun itu akan dikurangi dengan PTKP kita. Kalau misalnya kita kawin itu K0, kalau kita kawin dengan tanggungan itu K1 kayak gitu-gitu, lalu dikali dengan tarif PKP, di mana tarifnya itu range-nya itu dari 0 sampai 35%. PKP dari 60 juta itu akan dikenakan tarif 5%. Lalu dari 60 juta sampai 250 juta itu akan dikenakan tarif sebesar 15%. Dari 250 juta sampai 500 juta itu akan dikenakan tarif 25%. Dari 500 juta sampai 5 miliar itu akan dikenakan tarif 30%. Dan di atas 5 miliar itu akan dikenakan tarif 35%. Jika negara gagal memperbaiki ekonomi masyarakat, maka nggak mungkin kan ada namanya penerimaan pajak tinggi. Belum lagi dengan banyaknya lapisan-lapisan pajak itu, gimana ini masyarakatnya? Keringat belum kering, terus harus ditekan lagi untuk bayar pajak yang sebanyak itu. Nah, jika negara gagal memperbaiki ekonomi masyarakat, maka nggak mungkin kan ada namanya penerimaan pajak tinggi.
Bahkan keringat kita itu belum kering. Terus harus ditekan lagi dengan berbagai macam lapisan-lapisan pajak. Meskipun kita tahu bahwa negara ini banyak banget sumber daya alamnya, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, dari tanah Delhi untuk negeri. Tapi kenyataannya adalah pemerintah belum mampu untuk mensejahterakan rakyatnya. Seluruh sumber daya alam malah dijadikan eksploitasi dan menjadi permen manis untuk pengusaha dan penguasa. Bukan hanya pajak, saking tamaknya negeri ini, utang negeri ini tembus sampai 8.502,69 triliun. Nilai sebesar ini masih dikatakan aman karena masih di bawah 60%. Mirisnya lagi, sudahlah rakyat dibebani oleh pajak, malah anggaran pejabat dinaikkan terus-menerus. Bagaimana seharusnya pemerintah yang sangat hobi memungut pajak ini layak diibaratkan sebagai pemalak atau jibaya? Padahal seharusnya pemerintah yang benar itu adalah riayah atau melayani. Pemerintah bukan hanya sebagai regulator, melainkan sebagai penjaga umat dan pengurus umat. Doribah atau pajak bagi negara Islam atau khilafah bukanlah sumber pemasukan utama. Bahkan, negara akan sangat jarang menggunakan pajak sebagai sumber pendapatan Baitul Mal. Penerimaan Baitul Mal yang begitu besar dan banyak berasal dari sumber selain pajak, dan jika dioptimalkan, jumlahnya akan sangat melimpah. Dalam Islam, sumber penerimaan negara yang masuk ke Baitul Mal atau kas negara diperoleh dari 1. Fai, 2. Jizyah, 3. Kharaj, 4. Unsur, 5. Harta milik umum yang dilindungi negara, 6. Harta haram pejabat dan pegawai negara, 7. Humus rikas dan tambang, 8. Harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, dan 9. Harta orang murtad. Pajak dalam Islam itu diterapkan secara temporal, bukan menjadi penerimaan rutin sebagaimana yang kita rasakan hari ini. Makanya hukum pajak itu haram, karena tidak ada sandarannya baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam sistem ekonomi Islam, masih ada penerimaan lain negara selain dari pajak tersebut, yaitu kepemilikan umum. Kepemilikan umum itu apa sih? Yang pertama, fasilitas atau sarana umum seperti air, padang rumput, dan jalan umum. Kedua, barang tambang yang jumlahnya tuh nggak terbatas, seperti minyak, gas, bumi, dan logam mulia lainnya. Yang ketiga, sumber daya alam yang sifatnya pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu, seperti laut, sungai, dan danau. Sumber penerimaan dari kepemilikan umum inilah yang berpotensi untuk menjadi pendapatan dari suatu negara. Kalau misalnya negara itu mengelolanya secara mandiri, sudah saatnya negeri ini berbenah secara sistematis. Dengan penerapan Islam secara kafah, kebijakan negara akan mengacu pada hukum-hukum syariat, sehingga negara tidak akan bingung lagi mencari pendapatan negara. Dan juga, negara tidak akan menjerat rakyat lagi dengan pajak. This system of Islam isn't savior, but also savior. Sistem Islam bukanlah sekedar menyimpan, melainkan juga menjadi penyelamat. Oke, itu aja dari aku, Jawa Ardila. See you on the next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.